Oke, apa yang udah terjadi di 6 bulan ke belakang kemarin? Apakah ada perubahan? Apakah ada progres? Atau berjalan masih seperti tahun sebelumnya? Dan kemana New Year New Me itu? Aku kayak ngerasa tiap hari tuh kok gini-gini aja, sampai lupa kalau pas awal tahun baru punya misi untuk konsisten di sebuah habit, yaitu habit perubahan lebih baik ke depannya. Tapi sekarang siklusnya masih sama. Kok jadi kesetelan awal sih? Kerja, tidur, kerja lagi, libur, tidur, melewati rute perjalanan yang itu-itu aja, aktivitas yang itu-itu aja. Bahkan akhir-akhir ini tuh kayak bikin video gini aja, semangatnya udah berkurang, gak kayak dulu pas waktu awal kebeli fasilitasnya. Hanya beberapa bulan gitu semangatnya udah bertahan. Padahal dulu sebelum punya alat ini, rasanya tidak akan buang-buang waktu lagi. Sama kayak di ujung tahun 2025. Aku begitu yakin akan ada perubahan signifikan di tahun 2026. Tapi nyatanya kayaknya manusia tuh hidup emang tidak akan seperti apa yang mereka inginkan deh. Bayangkan kalau semua orang hidup seperti apa yang mereka cita-citakan. Apakah itu yang akan membuat dunia ini seimbang atau justru malah jadi berantakan? Aku punya temen seorang kurir. Aku tahu betul itu bukan cita-citanya, itu bukan pilihan hidupnya. Dan kalau ia mendapatkan cita-citanya, tidak akan ada yang mengantarkan paket ke rumahku hari ini. Aku juga punya teman yang kerja di bengkel pinggir jalan. Kadang ia merasa penampilannya kotor. Tapi menurutku, jika ia bekerja di tempat apa yang ia cita-citakan, apa yang ia lamar selama ini, mungkin setiap yang mogok di jalan bakalan ngedorong lebih jauh ketika motornya mogok. Dan kayaknya hampir semua orang juga kayak gitu. Mereka hidup karena untuk mempertahankan kehidupan yang tiap harinya mau gak mau harus dijalani. Beruntunglah kita yang ternyata masih tidak memilih untuk menyerah gitu aja. Coba aja kalau semua orang yang tidak berhasil itu, yang tidak mendapatkan cita-citanya itu, mereka semua memilih untuk menyerah gitu aja. Semuanya. Gak akan ada yang mau kerja kotor, gak akan ada yang mau kerja di tempat orang, gak ada yang mau panas-panasan, gak ada yang mau ngajar dibayar pas-pasan. Dan kayaknya yang kaya raya pun bakalan tetap kelaparan kalau gak ada yang mau rela kotor-kotoran di sawah, kerja entah sebagai petani atau bahkan sebagai buruhnya tani, menghasilkan padi yang dimakan oleh orang, termasuk yang tidak menanamnya. Bahkan rumah yang kamu tempati tidak akan bisa dihuni tanpa tukang bangunan yang mau bekerja panas-panasan. Makanya semua pekerjaan tuh keren. Selagi halal dan jujur, kita semua ini keren. Jadi jangan merasa minder ketika di bawah. Toh keterlibatannya kita dalam sebuah pekerjaan apapun itu, itulah yang bikin dunia ini seimbang. Bahasa sederhananya, kamu gak bisa menonton video ini tanpa ada yang kerja di pabrik perusahaan HP. Tidak ada banyak pejabat tanpa terlibatnya uang pajak dari rakyat. Mereka bisa ada. Mereka bisa ada karena kita semua ada kan? Kita masih ada, maka kita ini berharga. Maka menyerah itu buat apa? Walaupun tahun ke tahun, pertengahan, bahkan pas sampai pertengahan tahun ini, rasanya kayak mau kehilangan semangat aja. Walaupun gagal menyelesaikan misi New Year New Me itu, bukan berarti taruhannya harus kehilangan diri sendiri. Kita udah berjalan sejauh, sesakit apa yang kita rasakan sekarang, itu juga udah keren banget. Keren banget. Nah, jadi yang harus kita lakuin sekarang adalah melakukan yang terbaik di sisa tahun ini, di beberapa bulan yang tersisa. Karena kita semua nggak tahu kan, apakah diri kita ini masih ada atau enggak sampai tahun selanjutnya, atau bahkan bulan selanjutnya, atau bahkan hari, atau bahkan detik. Nggak ada yang tahu. Hidup yang menurut kita gini-gini aja, sadar gak sih? Pasti banyak di luaran sana memimpikan ada di posisinya kita saat ini. Toh, hidup kita ini kayak perpindahan dari satu prasangka ke prasangka manusia yang lainnya.
Kita ingin hidup seperti seseorang yang kita inginkan, yang kita lihat enak, hingga kita menginginkan perubahan dengan mengukur pencapaian orang tersebut. Karena yang kita lihat itu hanya hasilnya aja, bukan sama prosesnya. Mungkin karena kita tidak sampai di pencapaian itu, karena kitanya belum tentu mampu untuk melewati proses seberat yang belum bisa kita hadapi. Karena kalau udah siap menghadapi rintangannya, pasti dapat kok gilirannya. Kalau mau kuat, harus siap ketika kesabarannya diuji. Kalau mau tiba di tujuan, harus siap juga dengan perjalanan yang jauh. Kalau mau kaya, harus siap juga dengan miskinnya. Loh, kenapa? Kok kayaknya Tuhan mau ngasih itu harus ngasih syarat? Ya bukan syarat, bukan gitu. Emang alurnya udah kayak gitu. Biar kita tahu harus seperti apa. Karena kalau kita gak tahu, kalau kita gak ngerasain, gak tahu apa-apa, tiba-tiba punya segalanya, nanti jadi besar kepala. Nanti kamu bakalan jadi orang yang jahat, kamu jadi orang yang sombong. Emang kamu mau mencoreng nama baik kamu sendiri? Enggak gitu kan? Jadi semoga kita lebih baik lagi ke depannya. Semoga yang masih berantakan bisa kita rapikan. Gak apa-apa kok kalau ternyata di 6 bulan ke belakang ini kita masih ketinggalan. Sekarang fokus aja di 6 bulan ke depan. Tidak harus mencapai apa yang masih sulit kita dapatkan. Tapi seenggaknya kita harus tetap bisa memperjuangkan kehidupan kita yang sekarang. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, bagaimanapun prosesnya, kita sudah bisa di titik ini. Itu juga sangat patut diapresiasi, paling tidak sama diri kita sendiri. Karena kita udah bisa terbebas dari rasa iri juga itu udah keren. Dan mari memperbaiki diri lagi di cermin yang kita miliki, bukan di cermin yang dimiliki oleh orang lain lagi. Ingat, kenapa peran kita di bumi ini masih ada, berarti kita ini masih berharga. Terima kasih sudah mendengarkan. Sukses dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak, terima kasih banget buat yang sudah nge-support aku sejauh ini. Aku Ripla Syakir, see you.